Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Sebelum tadi ya kita mulai pelajarannya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ibu mau tanya, siapa yang tahu kemarin kita udah belajar apa aja sebelum kita masuk ke materi hari ini? Yang tahu? Oke, apa? Oke, benar. Apa tadi kata Atar? Kalimat langsung dan kalimat langsung. Nah, kalau di cerita narasi biasanya menggunakan kalimat langsung. Coba sekarang semuanya harus ikutin ibu. Semua berdiri biar kita nggak ngantuk walaupun udah siap. Aku mau ngecek semangatnya dengan tadi Marina salah ya, Marina menari di atas menara. Apa? Pelan-pelan. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya, ibu percepat bisa? Menari di atas Marina menara, menara. Oke, tepuk tangan buat kita. Hari ini kita akan belajar apa? Nah, teks narasi yang hari ini kita pelajari adalah teks apa? Teks imajinasi yang didengar dan dibaca. Jadi maksudnya apa? Ketika kamu habis membaca ataupun mendengar sebuah cerita, ya cerita imajinasi, maka setelah itu kamu diharapkan mampu menceritakan kembali cerita tersebut. Cerita yang setelah apa? Mendengar dan membaca cerita. Nah, yang harus kalian ketahui adalah sebelum mempelajari materi menceritakan kembali cerita fantasi adalah mempelajari kompetensi dan dasar atau mengetahui untuk apa sih kita belajar menceritakan kembali cerita narasi, yaitu untuk ya atau diharapkan nantinya siswa dapat menceritakan kembali apa isi cerita narasi atau yaitu cerita imajinasi yang telah didengar dan telah dibaca. Ada juga tujuan pembelajaran, sehingga nanti yang pertama kalian dapat menentukan urutan peristiwa dalam teks cerita imajinasi. Yang kedua, tujuannya adalah kalian dapat menceritakan kembali isi teks imajinasi. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu unsur insidensi dalam sebuah cerita imajinasi. Unsur insidensi itu apa? Unsur yang ada di berarti di dalam. Yang pertama adalah tema. Tema ini apa sih? Tema adalah gagasan atau dasar sebuah cerita. Lalu ada yang namanya latar. Nah, ini sering diulang-ulang. Latar itu apa aja sih? Ada waktu, ada juga latar. Selanjutnya yang ketiga yaitu penokohan, pelukisan gambaran tokoh. Maksudnya di dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya tokoh. Nah, tokoh ini memiliki watak yang digambarkan. Nah, penggambarannya ini dimaksud dengan penokohan. Semisal Sultan selalu berbagi kepada teman-temannya yang membutuhkan. Berarti tokoh Sultan adalah tokoh yang baik. Bisa juga disebut misalkan dermawan. Ya. Tuh yang dimaksud dengan penggambaran tokoh. Sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Misalkan contohnya aku, ya, jadi kalau cerpen atau cerita imajinasinya yang kita pelajari,
Ya, di ceritanya itu menggunakan aku, saya, berarti dia Sudut pandang orang pertama. sudut pandang orang pelaku utama. Kalau dia, mereka, sudut pandang orang ketiga. Ya, sudah bisa. Selanjutnya ada yang dinamakan alur nih. Alur itu apa? Jalannya Cerita. Tadi kalau misalkan di cerita, imajinasi, alurnya seperti apa di awal? Ada yang namanya orientasi. Habis orientasi ada apa lagi? Aplikasi. Ada masalah tuh. Habis masalah solusi atau penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat kata lainnya apa ya selain pesan? Pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Nah, yang perlu kalian ketahui juga yang namanya menceritakan kembali itu bisa dalam bentuk Penyampaian secara tulis, tertulis. tulisan atau lisan. Sekarang kita lihat, kalau misalkan menyampaikan secara tertulis itu seperti apa? Yang pertama caranya adalah dengan apa? Seperti biasa, ketika kita ingin menyimpulkan atau ingin mengetahui sebuah teks, kita harus apa dulu pertama? Membaca apanya? Teks cerita, imajinasi secara keseluruhan. Berarti harus utuh. Yang kedua yaitu menentukan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita imajinasi. Misalkan awal mula, ya masalahnya. Habis itu apa? Ketika masalah udah diperkenalkan, ujung-ujungnya masalah memuncak. Sampai akhirnya penyelesaian masalah. Nah, itu yang dimaksud dengan peristiwa dari satu kejadian yang selanjutnya dimaksud dengan urutan peristiwa. Yang terakhir yaitu mengembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat sendiri, bahasa sendiri atau bahasa sehari-hari. Tidak perlu menggunakan bahasa yang baku lagi, cukup pakai bahasa sendiri, dan itu akan menjadi cerita imajinasi atau menceritakan cerita imajinasi secara tulisan. Tadi yang pertama menceritakan kembali cerita imajinasi secara tertulis. Sekarang secara lisan. Seperti biasa, yang pertama kita harus membaca ceritanya secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi. Kalau ibu suruh nyebutin tokoh-tokoh yang ada di komik Doraemon, kalian tahu siapa aja? Tahu. Kenapa tahu? Karena kalian sudah membaca. Kenapa tahu? Karena kalian sudah Baca. Yang pertama ada tokoh siapa? Doraemon. Kita, Doraemon, dan masih banyak lagi tokoh-tokohnya. Ya, jadi untuk menceritakan juga kamu harus dulu pertama kali menentukan siapa aja tokoh yang berada di dalam cerita tersebut. Setelah kita mencatat tokoh-tokohnya, setelahnya adalah mencatat peristiwa-peristiwanya. Lalu setelah itu mencatat latar cerita imajinasi. Kalau kita membacakan kembali atau menceritakan kembali cerita imajinasi dalam bentuk apa tadi? Lisan. Ada yang harus diperhatikan. Pertama apa ini? Gerakan Tubuh. Atau disebut dengan apa? Ada yang tahu? Gerakan tubuh? Gestur. Apa gerakan tubuh disebut dengan apa? Gestur. Satu. Habis itu, setelah gestur yang harus diperhatikan adalah intonasi. Artikulasi, yaitu kejelasan kalimat, pelafalannya. Cerita yang pernah kita baca dan kita dengar, yang pertama kita harus apa? Membaca secara keseluruhan. Apalagi? Menentukan apa? Tokoh. Hebat. Apalagi? Menentukan latar. Juga jangan lupa tempat peristiwa. Dan yang terakhir kita kembangkan menggunakan bahasa sendiri. Dan jangan lupa ketika menceritakan kembali harus ditutup dengan bahasa yang satu. Dari ibu dicukupkan
sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.